Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4, bab 1, ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Oke. Tahukah kamu, dulu Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya itu menyiarkan agama secara banyak tantangan ya, dan banyak hambatan pula adik-adik dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Nah, di sini Pak Guru akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tabah dalam menghadapi cobaan dalam berdakwah adik-adik ya. Nah, di awal dakwahnya Nabi Muhammad itu berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi adik-adik ya. Nah, Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu pada surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas adik-adik kepada keluarganya, dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Di rumahnya siapa? Ya betul, di rumahnya Akram bin Abil Akram adik-adik. Nah, Nabi Muhammad pada saat berdakwah ada beberapa orang yang pertama kali masuk Islam adik-adik ya. Nah, mereka yang masuk Islam ini secara sembunyi-sembunyi itu yang pertama ada Khadijah bin Khuwailid adik-adik ya. Kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib. Ketiga Abu Bakar. Keempat yang berikutnya Utsman bin Affan. Kelima ada Zubair bin Affan. Terus ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Talhah bin Ubaidillah. Kemudian ada Abu Abaidah bin Jarrah. Kemudian ada Akram bin Akram. Nah, Akram bin Akram ini di rumahnya pada saat waktu melakukan dakwah bersembunyi-sembunyi ini dilaksanakan di rumahnya Akram bin Abil Akram adik-adik ya. Nah, kemudian adalah Ummu Aiman. Yang berikut adalah Zaid bin Harithah. Nah, mereka yang mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad adalah merupakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang yang pertama masuk Islam. Nah, disebut dengan asyabiqunal awwalun adik-adik ya. Oke, yang berikut. Kemudian yang berikut dakwah Nabi secara terang-terangan adik-adik ya. Nah, di sini selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Nah, suatu hari Nabi Muhammad ini mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpergilah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, di sini Nabi Muhammad ini adik-adik ya, itu pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah itu secara terang-terangan yang pastinya ya, itu beliau mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabat dan orang-orang yang terpandang dari kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka diajak untuk menyembah Allah. Akan tetapi hanya sebagian kecil yang mau ikut dengan ajaran Nabi Muhammad, dan yang sebagian besar lagi itu menolak. Bahkan termasuk pamannya Abu Lahab. Abu Lahab ini dia menentang keras ya. Beliau ini menentang keras Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwanya. Bahkan Nabi Muhammad ini akan dimusuhi oleh
pamannya ini Abu Lahab. Namun Nabi Muhammad walaupun mendapatkan tantangan itu, adik-adik tidak akan menyerah. Dengan dakwahnya ini tidak akan putus asa. Ya adik-adik ya. Oke, sekarang yang berikut. Nah ini ya. Yang berikut ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jadi Nabi Muhammad ini banyak sekali tantangan dalam pada saat berdakwah adik-adik ya. Termasuk dari pamannya ini. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang pertama adalah ketabahan atas ancaman paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yaitu siapa? Siapa? Abu Lahab ya. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memusuhi ya, selalu memusuhi, mengancam, menentang Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pernah suatu ketika ini si Abu Lahab ini, si pamannya ini, Nabi Muhammad itu pada saat itu sedang sholat adik-adik ya. Datanglah si Abu Lahab, beliau meletakkan kotoran di atas punggungnya Nabi Muhammad ya. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak pernah menyerah dalam menjalankan perintah Allah berdakwah ya adik-adik ya. Oke, yang berikut, yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Nah, penguasa Mekah itu tidak rela melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darul Wadah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang harus digunakan untuk melawan ini, memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad. Para penguasa Mekah ini memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara menyebarkan kebohongan kepada Rasulullah agar orang-orang jangan sampai mengikuti dakwahnya, ya, menjauhkan diri dari Nabi Muhammad adik-adik ya. Oke, yang berikut adalah ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy adik-adik ya. Berbagai macam cara yang dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid dilempari dengan kotoran binatang yang baunya busuk adik-adik ya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad yang sedang sujud dalam salatnya. Kemudian datanglah Fatimah putri Nabi Muhammad membersihkan kotoran. Setelah dibersihkan, Rasulullah melanjutkan salatnya adik-adik ya. Yang berikut adalah ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Nah, siapa Bani Hashim ini adik? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan itu adalah artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa si Bani ini selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan pemboikotannya Bani Hashim ini, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Nah, adapun isi pemboikotan itu adik-adik, yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdullah dan umat Islam. Yang keempat, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdullah Muttalib dan
umat Islam. Kemudian yang keempat, yang kelima, maksud saya yang kelima adik-adik ya, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian kota utara Mekah dan dijaga oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Oke adik-adik, itulah penjelasan singkat dari Pak Guru. Pak Guru harap bisa paham, bisa mengerti dengan penjelasan Pak Guru walaupun hanya singkat adik-adik ya. Kemudian ada tugas dari Pak Guru ya. Ini tugasnya hafalkan 12 nama yang disebut asyabiqul awalun ya. Kemudian dihafal, dibuat videonya dikirim sama Pak Guru ya, di WhatsApp-nya Pak Guru ya. Kemudian yang berikut adalah carilah informasi dari bacaan atau dari penjelasan singkatnya Pak Guru tentang ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ya. Nah, atau lebih jelasnya adik-adik bisa melihat atau membaca pada buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2019. Jadi ini adalah buku yang terbaru ya adik ya. Oke, baik. Sekian dari Pak Guru adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.